Kembali lagi di Kabar Pagi Bisa, setelah lebih dari 4 jam terbakar, api di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 12:30 dini hari tadi. Tim pemadam kebakaran dan tim Pertamina kemudian melakukan pendinginan di lokasi. Sebelumnya api muncul pada pipa penyaluran BBM hingga mengakibatkan ledakan hebat. Ledakan tersebut menyambar ke permukiman warga yang berada di balik tembok belakang depo Pertamina. Belasan warga tewas dan lebih dari 45 orang luka-luka. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini di permukiman warga yang berada tepat di belakang depo Pertamina Pelumpang? Kita bergabung dengan Leo Chandra di sana. Selamat pagi Leo, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah warga masih berada di rumah mereka? Baik, selamat pagi Yasmin dan juga Rendra serta pemirsa. Saat ini inilah begini kondisi yang terjadi akibat kebakaran depo Pertamina yang terjadi di Pelumpang di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan tepat di sebelah saya sudah ada salah satu warga dan juga pengurus di sini ya Bang ya. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana kronologinya dan dengan siapa sebelumnya? Ya, saya dengan Prengki Mardongan selaku LMK RW 09. Ini pipa Pertamina bocor, kira-kira seperti itu. Saya mau karena saya di rumah, sebentar saya cek Bang, saya bilang. Dan memang bau itu sudah menyengat sekali, bahkan dari jarak yang sangat jauh juga sudah menyengat. Dan akhirnya, dan saya juga dengar toa di masjid itu menyatakan bahwa berkas-berkas apa segala macam, tolong jangan ada yang menyalakan rokok atau bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran, kira-kira seperti itu. Dan memang warga sudah banyak yang kita evakuasi lah, kira-kira seperti itu kan. Nah, tepat jam 8 pada saat saya jalan ke sini mau melihat situasi langsung, tiba-tiba api langsung membakar seluruh rumah warga, sebagian rumah warga yang ada di khususnya di RW 1 dan RW 9 di Rawabrak Selatan. Dan diketahui ini akibat kebakaran ini itu membakar sampai ke 5 RW. Seperti itu Bang. Nah kira-kira bisa digambarkan kemudian Bang, pada saat terjadinya kebakaran api, bagaimana kondisi dari masyarakat yang mencoba untuk menyelamatkan diri atau mungkin barang-barang berharga? Mungkin kalau untuk barang-barang berharga masyarakat sudah nggak sempat lagi ya, karena memang begitu api membesar, bagian warga itu sudah jalan keluar dan memang ini juga banyak juga warga, karena ini kan jalan besar ya, jadi cuma di sini jadi banyak kemacetan ya, menciptakan kemacetan. Kalau untuk terbakar itu sekitar di 2 RW aja dan beberapa RT ya di dalam 2 RW. Itu aja sih yang terjadi. Nah pada saat evakuasi ini seperti apa Bang? Bisa diceritakan apakah mengalami kesulitan atau kendala? Ya memang sangat mengalami kesulitan karena memang kepanikan warga, bahkan ya jadinya dengan jalan yang sempit seperti ini, pemadam kebakaran mau masuk sementara warga mau keluar. Jadi memang benar-benar agak sulit ya. Jadi ya namun demikian tetaplah akhirnya dengan kesigapan petugas pemadam juga akhirnya bisa dipadamkan. Dan kemudian bagaimana aktivitas warga setelah pemadaman berhasil dilakukan oleh tim damkar dan juga tim gabungan? Untuk sementara warga kita ini masih banyak yang di luar ya, di pengungsian sementara. Jadi dihimbau kita juga karena di sini pengurus menjaga lingkungan semuanya supaya tidak terjadi orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, kan kira-kira seperti itu. Jadi kebetulan ini ada Pak RW kita juga di sini ya. Oke, Pak, mungkin sedikit Pak RW boleh ke tengah bergabung dengan kita. Nah, bisa diceritakan bagaimana ini kondisi terakhir di sini untuk setiap warganya. Apakah memang mereka kembali ke rumah atau mereka sudah dievakuasi atau ditempatkan di tempat yang lebih aman? Sementara kami himbau tadi apa yang disampaikan oleh Pak LMK bahwa warga saat ini masih di pengungsian.
Dan itu pun masih terpecah-pecah, Pak. Masih terpecah, ada yang di Gedung Golkar, ada di Pesta, ada juga yang di DW7 dan di mana-mana. Cuma tadi kita himbau untuk sementara pada malam ini jangan kembali dulu sampai benar-benar kondisi dulu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Abdus. Oke, Pak Abdus. Dan kemudian kira-kira ini bagaimana aktivitas warga? Apakah mereka nantinya ini seperti yang terlihat ya Pak ya, di sini banyak sekali masyarakat yang masih berada di luar rumah seperti itu. Kemudian bagaimana nih ke depannya mereka setelah dievakuasi ini? Kedepannya ya harapan kami ya setelah kejadian ini ya pihak Pertamina khususnya bisa tanggung jawab lah, bisa mengganti kerugian material di seluruh warga kita ini gitu sih Pak. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bapak RT dan juga Pak Franky atas waktunya. Ya begitu pemirsa keterangan dari Ketua RT dan juga pengurus yang berada di kawasan tepat terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kebakaran di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini, di mana memang diketahui terdapat 65 korban luka-luka, 150 orang korban luka-luka, di mana dalam perawatan terdapat 65 orang, di Rumah Sakit Pelabuhan ada 6 orang, kemudian di Rumah Sakit Tugu 11 orang, Rumah Sakit Mulyasari 14 orang, dan kemudian di Rumah Sakit Koja terdapat 21 orang, dan terakhir di Rumah Sakit Firdaus 6 orang, dan Rumah Sakit Pekerja sebanyak 7 orang. Dari pantauan kami juga tadi, Jasmine dan juga pemirsa, bahwasannya memang sudah dihantarkan jenazah ya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta, di mana memang diketahui ke-13 jenazah ini memang akan diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana nantinya korban atau jenazah ini bisa keluarga dari jenazah ini bisa datang ke RS Kramat Jati untuk dapat bisa mengidentifikasi dan juga kemudian mengetahui status dari jenazah tersebut. Begitu laporan langsung dari tempat terjadinya di lokasi TKP. Kembali ke studio, Jasmine. Leo, mungkin bisa Anda gambarkan saat ini bagaimana kondisi aktivitas warga pasca kebakaran ini yang kabarkan sudah padam sepenuhnya? Ya, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua RT setempat, memang di sini aktivitas warga memang belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka karena supaya bisa tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang, dan memanfaatkan momen di mana ini memang terlihat di belakang saya di sini rumah-rumah warga dan juga pemadaman listrik terjadi. Di sini terlihat juga bekas-bekas puing-puing rumah yang terbakar dan hancur, dan tepat juga di belakang banyak warga yang membersihkan bekas puing-puing kayu, kemudian kabel-kabel memang di sini terlihat berantakan seperti itu di tengah jalan, dan juga memang di sini juga masyarakat saling membantu seperti itu ya dari pengurus juga, dan juga mungkin Bapak bisa dijelaskan juga bagaimana apa yang nantinya masyarakat akan lakukan juga Pak nanti setelah pada saat evakuasi ini. Kalau untuk saat ini ya mungkin untuk kedepannya kalau yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di sini, pertama bagaimana penanganan bagi mereka-mereka yang terluka. Kedua, mereka-mereka yang meninggal dunia, tanggung jawab Pertamina. Yang ketiga itu bagaimana rumah-rumah yang terdampak ini harus direhabilitasi oleh pihak-pihak Pertamina. Kira-kira seperti itu. Itu harapannya. Dan memang juga diketahui bahwasannya lokasi terjadinya kebakaran ini memang cukup sempit untuk dilalui oleh pemadam kebakaran, yang juga ini menjadi kendala juga untuk tim damkar dan juga tim gabungan dalam mengevakuasi serta memadamkan api pada saat kejadian berlangsung di pukul 8.20. Begitu, Jasmine, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari lokasi kebakaran. Selamat bertugas kembali Leo dan jaga kesehatan Anda.